warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsun Arif dari Forum News Network. Dalam 2 bulan terakhir ini saja, ya ini bulan Mei dan Juni, media itu memberitakan Presiden Jokowi setidaknya telah memberi tambahan 3 jabatan baru untuk Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Itu pun kalau saya tidak terlewat dan luput mencatatnya. Bahkan pada bulan Mei ini saja dalam rentang 3 hari itu Presiden Jokowi memberikan 2 tambahan jabatan atau penugasan untuk Pak Luhut Panjaitan. Saya tidak tahu berapa jumlah jabatan dan penugasan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Luhut. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya pernah mencatat ketika Pak Luhut itu memberi paparan di DPR itu dan disertakan di situ apa jabatan dan penugasan apa saja yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Luhut. Itu setidaknya waktu itu ya. Waktu itu seingat saya kalau nggak 23, 27 jabatan gitu ya. Banyak sekali memang jabatan yang diberikan oleh Pak Jokowi ini kepada Pak Luhut. Jadi kalau sekarang ini di total-total jabatan Pak Luhut ya, kalau dikumpul-kumpulkan mungkin sekarang ini jumlahnya mencapai belasan atau bahkan puluhan. Saya kira itu lebih aman ya karena saya tidak punya data yang fix berapa sesungguhnya jumlahnya. Tidak salah kalau banyak yang menyebut secara bergurau Pak Luhut ini adalah RI 3 ya. RI 1 itu adalah Presiden Joko Widodo, RI 2 Pak Ma'ruf Amin, dan RI 3 itu Pak Luhut Panjaitan. Bahkan saya menduga ini kalau soal penugasan lebih banyak Pak Luhut Panjaitan dibandingkan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jadi tidak terlalu mengagetkan kalau kemudian akun Twitter Tesla itu bahkan sampai pernah menyebut bahwa Luhut Panjaitan itu adalah Perdana Menteri dari Indonesia. Pada waktu itu Pak Luhut berkunjung ke sana ke Tesla dan bertemu dengan Elon Musk dan disebutkan bahwa Elon Musk itu baru saja menerima kunjungan dari Perdana Menteri Indonesia. Biasanya Presiden Jokowi itu memberi jabatan kepada Pak Luhut ya. Ketika saya lihat ini banyak diantaranya ketika masalahnya sudah mentok dan tidak bisa diselesaikan oleh departemen, lembaga atau menteri terkait. Jadi Pak Luhut Panjaitan ini semacam troubleshooter atau orang yang menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh Presiden Joko Widodo. Nah yang menarik nih dari 3 jabatan atau penugasan terbaru Pak Luhut dalam 2 bulan terakhir ini, 2 diantaranya berkaitan dengan ibu kota negara baru. Hal itu menunjukkan ya kalau sudah Pak Luhut yang diterjunkan, pasti ada soal yang serius sekali di ibu kota negara baru. Dan ini terutama berkaitan dengan seretnya investor yang mau menanamkan investasinya di ibu kota negara baru. Ini terutama investor asing dan swasta. Padahal kita tahu ya, dari 466 triliun anggaran ibu kota negara baru yang direncanakan oleh pemerintah itu kan tadinya 80% diharapkan dari sektor swasta lokal maupun asing. Sementara beban APBN itu hanya 20% saja. Jadi kalau sampai ini tidak terpenuhi, ini bisa-bisa polanya sama seperti dengan pembangunan kereta api cepat Cina ya, kereta api cepat Jakarta-Bandung yang kemudian akhirnya tadinya tidak akan menggunakan dana APBN dan akhirnya juga terpaksa merogoh kocek APBN. Soal tidak adanya investor yang masuk ke IKN itu pertama kali diungkap oleh Menteri Negara PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ini salah satu orang kepercayaan Presiden Jokowi juga ya, yang ini khusus untuk soal membangun berbagai infrastruktur yang memang jadi kebanggaan dari Presiden Jokowi. Nah, mari kita bahas 3 jabatan baru ini apa saja. Setelah muncul pernyataan Menteri PUPR yang bikin geger itu tidak ada yang disebutnya pada waktu itu investor asing itu atau investor swasta itu nihil gitu ya. Itu kan tidak lama kemudian Pak Jokowi langsung menugaskan Pak Luhut menjadi Ketua Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan Luhut akan mengkoordinasikan lembaga terkait agar percepatan investasi di IKN berjalan efisien. Tim Task Force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinvest Pak Luhut yang akan mengkoordinir Interdep dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi. Itu kata Bambang Susantono dalam keterangan pers di kantor Presiden Jakarta hari Senin tanggal 15 Mei 2023. Tanggal 14 Juni, nah ini pekan lalu ya, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan itu resmi menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Negara Nusantara.
keputusan ini dituangkan Presiden Joko Widodo lewat Kepres nomor RI nomor 14 tahun 2023. Jadi suratnya diteken oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juni kemarin ya. Dan dalam pasal 4 itu disebutkan segala struktur tugas dan keanggotaan kelompok kerja ditetapkan oleh Pak Luhut itu nantinya ya. Saya tidak tahu apakah ini merupakan tugas yang sama tadi, karena kalau tadi percepatan Satgas Investasi, kalau sekarang digabungkan dengan percepatan tanah, atau ini jabatan yang sama kemudian ditambah lagi dengan tugas baru, yakni soal percepatan untuk soal perolehan tanahnya ya. Ini karena saya lihat kok tugas dua-duanya ini kok kelihatan rada-rada mirip gitu. Sama-sama soal investasi dan kemudian ditambah lagi percepatan perolehan tanah. Waktu itu soal perolehan tanah ini yang disebut oleh Menteri PUPR menjadi penyebab investor tidak segera masuk. Nah, tanggal 16 Juni, jadi beberapa hari yang lalu, Pak Luhut itu mendapat tugas baru lagi. Di situ Pak Joko Widodo itu menunjuk Pak Luhut itu sebagai pengarah manajemen risiko pembangunan nasional MRPN. Dan itu tertuang dalam peraturan Presiden nomor 39 tahun 2023 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni tanggal 16 Juni 2023. Jadi tugasnya ini lebih pada mengendalikan entitas MRPN ini sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Dari 3 jabatan tadi, 2 diantaranya seperti saya sebutkan berkaitan dengan IKN ini yang akan menjadi legacy yang diharapkan gitu ya, akan menjadi legacy dari Presiden Joko Widodo. Banyaknya jabatan yang diemban oleh Pak Luhut ini, selain menunjukkan betapa Pak Joko Widodo itu sangat mempercayai Pak Luhut, karena dia tangan kanannya itu, tapi sekaligus juga menunjukkan gaya manajemen dari Presiden Joko Widodo kan. Padahal kita kan bertanya-tanya, kenapa kok semuanya dibebankan kepada Pak Luhut? Ini kan saya kira ada persoalan kalau enggak Pak Luhut bisa pusing kepala karena terlalu banyaknya tugas, yang kedua bisa jadi terjadi karena rentang komandonya yang sangat luas, ya dampaknya itu bisa saja terbengkalai tugas-tugas yang dibebankan pada Pak Luhut. Padahal kan sesungguhnya kalau kita lihat di kabinet ini, kita lihat postur dari kabinet itu kan selain Pak Luhut juga masih ada Menko-Menko lainnya. Setidaknya masih ada 3 Menko ya, Menko Polhukam yang dijabat oleh Pak Mahfud MD, Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dijabat oleh Pak Muhadjir Effendi. Jadi kenapa nggak dibagi-bagi gitu ya, semua diserahkan kepada Pak Luhut? Ini berat sekali tugas Pak Luhut ya. Selain masalah kemaritiman dan investasi, kalau Anda cermati belakangan ini, Pak Luhut itu juga terkesan sudah mulai merambah bidang politik. Tapi yang soal ini saya belum menemukan apakah kemudian ini juga merupakan penugasan dari Pak Luhut atau ini semacam dia kesukarelaan jadi, atau karena biasa Pak Luhut melihat ada yang soal yang serius di sini dan kemudian tidak ditangani dengan baik, kemudian beliau masuk. Ini kan Anda cermati ya, belakangan ini kan beliau itu, Pak Luhut itu banyak sekali bicara tentang tentang presiden mendatang. Yang kata Pak Luhut itu nggak usah macam-macam, nggak usah aneh-aneh, tidak usah bicara perubahan, dan tinggal meneruskan pembangunan Pak Jokowi dan lain-lain. Nah, saya juga menangkap kalau kemudian Pak Luhut itu mulai masuk ke wilayah politik, berarti ada yang genting dong dengan masalah politik itu. Karena kalau tidak genting, tidak urgent, tidak mungkin Pak Luhut akan turun tangan juga gitu. Nah, kita kan sekarang juga jadi bertanya-tanya gitu ya, mengapa Pak Luhut paling banyak diberi tugas? Apakah menteri dan Menko lain itu tidak dipercaya, atau dipercaya tapi tidak bisa menyelesaikan tugas, atau begitulah gaya manajemen Pak Joko Widodo yang tidak bisa mendelegasikan tugas dengan baik. Jadi sekarang ini saya bertanya-tanya dan merasa aneh kenapa kemudian Presiden Joko Widodo itu wanti-wanti, jangan salah pilih presiden gitu ya. Itu dalam berbagai kesempatan justifikasinya selalu dinyatakan bahwa ini berkaitan dengan situasi dunia, situasi politik global yang tidak menentu, ekonomi juga tidak akan pulih dalam waktu 5 tahun, dan kemudian juga katanya inilah momentum Indonesia untuk menjadi negara dengan penghasilan yang tinggi, karena sekarang ini kan kita mendapatkan limpahan bonus demografi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu saya, dan saya kira banyak mengganggu ada semua itu. Apakah ini merupakan pernyataan atau wujud kekhawatiran masa depan Indonesia? Pak Jokowi mewanti-wanti kalau salah pilih memimpin gitu. Tapi kalau memang itu kan orang bertanya-tanya, memang berarti kalau gitu Pak Jokowi merasa bahwa di bawah kepemimpinannya Pak Jokowi itu sekarang Indonesia dalam on the right track gitu, walaupun sebenarnya
banyak sekali kritik-kritik yang bermunculan bahwa negara ini salah dikelola oleh Presiden Jokowi. Atau jangan-jangan ini positive thinking saja. Ini Pak Jokowi itu belajar kesalahan dari dirinya sendiri sehingga dia tidak ingin itu terulang lagi di masa depan. Jadi karena itu Pak Jokowi berharap jangan salah lagi memilih pemimpin gitu, jangan salah lagi memilih presiden. Bagaimana pendapat Anda? Apa opini Anda tentang ini? Apakah itu tadi memang wujud kekhawatiran Pak Jokowi bahwa kalau sampai salah pilih kemudian Indonesia ini batal menjadi negara yang yang maju dan negara yang menjadi negara dengan penghasilan yang tinggi, high income country, atau ini jangan-jangan semacam perenungan dari Presiden Jokowi bahwa nggak boleh terjadi lagi kesalahan memilih seorang presiden seperti yang terjadi pada dirinya sendiri. Silakan Anda komentari, saya tunggu pendapat Anda karena saya sendiri masih bertanya-tanya tentang mengapa soal ini kok terus-menerus disampaikan, narasi ini terus digelontorkan ke publik oleh Presiden Joko Widodo. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.